Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Silvianti Stiani, NIM E2B018314 dan dosen Bapak Septia Lutfi. Untuk soal pertama, sebutkan 5 manfaat dari CPIS bagi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, penghematan waktu. Yang kedua, penghematan biaya. Yang ketiga, peningkatan efektivitas. Yang keempat, pengembangan teknologi. Yang kelima, pengembangan personel akuntansi. Soal yang kedua, sebutkan kemampuan teknis terpenting dalam sistem informasi manajemen pada komputer. Yang pertama, pemrosesan data batch. Yang kedua, pemrosesan online dan real time. Yang ketiga, komunikasi data dan switching pesan. Yang keempat, pemasukan data jarak jauh dan update file. Yang kelima, pencairan record dan analisis. Yang terakhir, pencarian file. Untuk soal yang ketiga, sebutkan fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, sebagai penangkap. Yang kedua, sebagai pengolah. Yang ketiga, sebagai menghasilkan. Yang keempat, sebagai penyimpan. Yang kelima, sebagai pencari kembali. Yang keenam, sebagai transmisi. Soal yang keempat, bagaimana SIM yang baik? SIM yang baik adalah SIM yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan memperoleh. Artinya SIM akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Yang kelima, apa kelebihan dan kekurangan SIM? Kelebihan SIM, yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional investasi di dalam teknologi sistem informasi, dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis penggunaan ATM. Dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Yang terakhir, membangun sumber-sumber informasi strategis. Kemudian, kelemahan informasi manajemen dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosial seperti pengurangan tenaga kerja, sehingga dapat menambah angka pengangguran. Selain itu, dengan adanya sistem informasi manajemen tersebut membuat ketergantungan manusia terhadap SIM tersebut, sehingga mengesampingkan rasionalitas manusia itu sendiri. Soal yang kelima, jika sistem informasi semakin banyak mendukung bisnis dan menghadirkan sebagai pelakon baru yang semakin canggih, apa tantangan untuk organisasi bisnis itu sendiri? Yang pertama, harus selalu mengikuti perkembangan sistem informasi. Yang kedua, harus selalu update mengenai kemajuan sistem informasi. Yang ketiga, selektif dalam memilih plafon. Yang terakhir, meningkatkan kinerja pada para spesialis di bidang sistem informasi. Sebutkan beberapa contoh konkret penerapan sistem informasi manajemen saat ini. Yang pertama, Enterprise Resource Planning. Yang kedua, Supply Chain Management. Yang ketiga, Transaction Processing System. Yang keempat, Office Automated System. Yang kelima, Knowledge Support System. Yang keenam, Information Management System. Yang selanjutnya, Decision Support System. Yang kemudian, Expert System dan Artificial Intelligence. Dan yang selanjutnya lagi Group Decision Support System dan Computer Support. Kemudian Collaborative Board System, dan yang terakhir Executive Support System. Soal yang ke-8, jelaskan apa yang dimaksud dengan interface antara manajer dan mesin, dan sebutkan bentuk komunikasi antara manajer dan komputer. Interface antara manajer dan mesin yaitu titik kontak di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer, atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Bentuk komunikasi antara manajer dan komputer. Yang pertama, pengembangan program komputer. Dan yang kedua, dialog dan menyalin file. Yang ketiga, mengakses data. Yang keempat, memasukkan input. Soal yang ke-9, apa saja manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen? Yang pertama, penghematan waktu. Yang kedua, penghematan biaya. Yang ketiga, perefektivitas. Yang keempat, pengembangan teknologi. Yang terakhir, pengembangan personal akuntansi. Soal yang ke-10, sebutkan apa keunggulan dan kelemahan dalam pemakaian pengolah data. Keunggulannya, yang pertama, proses pengolahan yang cepat. Yang kedua, tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi. Yang ketiga, efisiensi sumber daya manusia. Yang terakhir, kemudian berinteraksi dengan penggunanya. Kemudian kelemahannya, sistem analisis dan program tidak kurang memiliki pemahaman tentang proses manajemen organisasi, sehingga akhirnya tidak mampu menjalin sistem informasi yang diperlukan organisasi.
Kemudian, ketidakmampuan untuk memahami cara berpikir manusia dalam memproses data dengan akibat bahwa hasil program komputer tidak memproses dan sebagaimana yang dikehendaki oleh manajer, sehingga tidak mampu berkomunikasi efektif dengan manajer. Yang ke-11, jelaskan manfaat SIM untuk suatu perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien, sehingga perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya. Kemudian yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM dalam perbankan merupakan contoh baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaing mereka yang berlangsung beberapa tahun. Dan yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi mendorong perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis, sehingga mendukung strategis pesaing perusahaan untuk mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi manajemen yang dirancang dan dilakukan dengan baik akan banyak manfaat yang bisa diperoleh manajemen perusahaan. Sistem informasi manajemen mempermudah manajemen dan menunjang proses pengambilan keputusan, karena sistem informasi manajemen menyediakan informasi bagi manajemen perusahaan di mana sistem informasi tersebut dilakukan. Yang kedua, kualitas suatu informasi dipengaruhi oleh 3 hal: relevansi, akurasi, dan timeless. Jelaskan 3 hal tersebut. Untuk relevansi, informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakaian. Pengukuran nilai relevansi akan dilihat dari jawaban atas pertanyaan. Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakaian. Kemudian akurasi. Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan yang harus jelas mencemarkan maksudnya. Kemudian tepat waktu. Bahwa informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan datanya tidak boleh terlambat. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengambilan putusan dapat menimbulkan kesalahan dalam tindakan yang akan diambil. Soal yang ke-13, apa keuntungan dengan adanya teknologi informasi bagi manusia? Yang pertama, dengan adanya teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, akurat, dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan sangat relevan bagi untuk keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, dan lain. Kemudian yang terakhir, dengan adanya internet kita dapat berinteraksi tanpa batasan jarak fisik, waktu, kelas, dan jarak geografis. Soal yang ke-14, apa saja karakteristik SIM? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, elemen sistem. Elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian sistem. Suatu sistem betapapun kecilnya selalu mengandung elemen-elemen. Yang kedua, batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungannya lainnya. Batas sistem memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Kemudian lingkungan luar. Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem. Kemudian yang keempat, penghubung sistem. Penghubung merupakan media penghubung antara subsistem dan subsistem lainnya. Keluaran dari subsistem akan menjadi masukan subsistem lainnya menjadi penghubung. Kemudian terakhir, masukan sistem. Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Soal yang ke-15, manajemen data sangat penting bagi perusahaan yang mempunyai transaksi dengan intensitas tinggi. Apakah kesulitan perusahaan dalam hal pengelolaan data? Kesulitannya adalah yang pertama, jumlah data yang meningkat sepanjang waktu, banyak data lama yang masih harus disimpan, dan data baru harus terus bertambah dengan cepat. Dan yang kedua, data tersebar di seluruh organisasi dan dikumpulkan oleh banyak individu dengan menggunakan metode dan alat. Dan yang terakhir, keamanan, kualitas, dan integritas data, hal yang penting namun mudah dikacaukan. Soal yang ke-16, sebutkan dan jelaskan 4 tahap dalam DSS. Yang pertama, tahap intelligence. Dalam tahap ini pengambilan putusan mempelajari kenyataan yang sering terjadi sehingga dapat mengidentifikasi dan mengidentifikasikan masalah yang sedang terjadi. Biasanya dilakukan analisis berurutan dari sistem ke subsistem pembentukannya. Kemudian tahap yang kedua, tahap desain. Dalam tahap ini pengambilan putusan menemukan, mengembangkan, dan menganalisa semua pemecah yang mungkin
yaitu melalui pembuatan model yang bisa mewakili kondisi nyata masalah. Dan yang tahap ketiga, tahap choice. Dalam tahap ini pengambilan putusan memilih salah satu alternatif pemecah yang dibuat pada tahap desain yang dipandang sebagai aksi yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir, tahap implementation. Dalam tahap ini pengambilan keputusan menjalankan rangkaian aksi pemecah yang dipilih di tahap choice. Implementasi yang sukses ditandai dengan terjawabnya masalah yang dihadapi, sementara kegagalan ditandai dengan tetap adanya masalah yang sedang dicoba untuk diatasi. Soal yang ke-17, jelaskan apa yang dimaksud dengan interface antara manajer dan mesin. Titik kontak di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data pada sistem komputer. Bentuk komunikasi antara manajer dan komputer, yang pertama pengembangan program komputer, yang kedua dialog dan menyalin file, yang ketiga mengakses data, yang keempat memasukkan. Kemudian soalan ke-18, jelaskan pengertian integrasi sistem informasi yang bersifat hierarkis. Integrasi sistem informasi dapat bersifat hierarki, yaitu pada tingkat transaksi akan memberikan masukan data kepada sistem tingkat manajerial, atau sering pula dalam arah sebaliknya. Interaksi hierarki adalah paling banyak diidentifikasikan dan diintegrasikan karena manajer mengetahui bahwa informasi harus diringkas menurut jalur hierarki. Di samping sistem yang bersangkutan ada di bawah satu garis komando, dan karena manajer dalam bidang fungsional akan lebih banyak mengetahui data apa yang ada dalam sistemnya. Soal yang ke-19, sebutkan dan jelaskan apa penyebab banyak organisasi yang gagal membangun SIM. Yang pertama, kurang organisasi yang wajar. Yang kedua, kurangnya perencanaan yang memadai. Yang ketiga, kurang personil yang handal. Yang terakhir, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem. Dan soal yang terakhir, gambarkan dan jelaskan proses manajemen. Proses manajemen ada 3. Yang pertama, perencanaan. Formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan. Yang kedua, pengendalian. Perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah suatu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan dan manajer serta pekerja harus memonitor seorang manajer harus memonitor pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Proses pemilihan di antara berbagai alternatif disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana dapat dipilih. Komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian. Demikian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.